Tukang sol sepatu mana bisa naik haji? Buruan keluar dari sini sebelum kita teriakin maling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di sebuah kantor travel haji yang megah, seorang kakek tua berpakaian lusuh datang dengan langkah pelan. Ia memeluk erat kotak kardusnya yang bertuliskan tabungan haji. Kotak itu adalah hasil ia menabung selama bertahun-tahun dari pekerjaannya sebagai seorang penjahit sol sepatu di pinggir jalan. Namun saat ia mulai masuk ke dalam kantor travel haji itu, bukannya disambut, ia justru ditertawakan, dihina, bahkan didorong hingga jatuh oleh para pegawai kantor travel haji tersebut. Hingga uang lembaran dan receh yang ia tabung dan kumpulkan di dalam kardus berserakan di lantai marmer yang dingin. Namun sejak hari ia diremehkan itu, kakek tersebut bersumpah pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah dan berniat membalas hinaan dari para pegawai kantor travel haji itu. Hingga 1 tahun kemudian, seluruh pegawai travel haji yang pernah menghina kakek itu, mereka semua tiba-tiba bersujud di hadapan sang kakek. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah. Kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, sinar matahari menembus kaca besar sebuah kantor travel haji mewah di pusat kota. Dindingnya berwarna krem keemasan. Lantai marmernya berkilau memantulkan cahaya lampu gantung yang menjuntai indah. Aroma parfum mahal memenuhi ruangan, memberi kesan anggun dan terhormat bagi siapapun yang melangkah masuk. Di depan pintu, seorang kakek tua berjalan tertatih. Bajunya kumal, kain sarungnya penuh tambalan, dan peci hitam di kepalanya sudah memudar warnanya. Di tangannya, ia memeluk erat sebuah kotak kardus sederhana yang dililit lakban. Tulisan di sisi kotak itu jelas terbaca, tabungan haji. Napas kakek itu terengah, namun matanya memancarkan tekad. Ia mendorong pintu kaca berat itu dengan sedikit tenaga. Dentingan bel kecil di atas pintu berbunyi, menarik perhatian beberapa pegawai yang sedang tertawa bersama di sudut ruangan. Langkah kakek itu pelan menuju meja resepsionis. Kotak di tangannya seolah berisi seluruh harapannya. Di dalamnya ada uang recehan, lembaran lusuh, bahkan koin yang ia kumpulkan dari hasil menjahit sol sepatu di pinggir jalan selama bertahun-tahun. Seorang pegawai pria mengenakan kemeja rapi dan peci hitam menatapnya dari ujung kepala hingga kaki dengan ekspresi heran. "Kakek, mau apa?" tanyanya datar. Dengan suara serak, kakek menjawab, "Nak, saya mau daftar haji. Uang ini hasil menabung saya selama ini." Pegawai itu tertawa kecil, lalu menoleh ke rekan-rekannya yang mulai mengerubungi. 2 pegawai wanita berjilbab rapi ikut tersenyum sinis. "Bapak ini serius? Dengan kotak seperti ini mau daftar haji?" Ucap salah satu dari mereka sambil menahan tawa. Kakek itu tetap berdiri, menunduk sopan, mencoba menjelaskan. "Sedikit-sedikit saya kumpulkan. Insya Allah cukup, nak. Saya ingin sekali ke Tanah Suci." Tiba-tiba, seorang pegawai lain yang bertubuh lebih besar melangkah maju. "Ah, sudah-sudah. Ini bukan tempat untuk bercanda. Kakek tukang sol sepatu seperti Anda, mana pantas naik haji?" ujarnya sambil mendorong bahu kakek itu. Kakek terhuyung. Kotak kardus itu terlepas dari pelukannya, jatuh ke lantai. Suara logam dan uang kertas berserakan memenuhi ruangan. Koin menggelinding, beberapa lembar uang terinjak sepatu mengkilap para pegawai. Tawa pecah dari sudut ruangan. "Lihat tuh, uangnya cuma recehan," seru seorang pegawai wanita. Kakek itu berlutut, tangannya gemetar mengumpulkan uang yang berserakan. Matanya mulai berkaca-kaca.
Pegawai besar itu bahkan menendang kotak kardus itu menjauh. "Sudah, kakek, pulang saja. Haji itu untuk orang yang mampu, bukan untuk penjahit sol sepatu kumal." Sebuah kalimat yang menusuk hati itu membuat dada kakek terasa sesak. Air matanya jatuh di lantai marmer yang dingin. Di balik isak kecilnya, ada janji yang mulai terbentuk di hatinya. Ia memungut koin terakhir, memeluk kotaknya kembali, lalu berdiri perlahan. Tanpa sepatah kata, ia berjalan keluar. Pintu kaca tertutup di belakangnya, meninggalkan suara tawa yang masih terdengar samar. Namun di balik langkahnya yang gontai, ada sesuatu yang berbeda di matanya. Sebuah tekad yang mulai tumbuh, bahwa ia akan membuktikan seorang tukang sol sepatu pun layak menjadi tamu Allah. Malam itu, hujan turun rintik-rintik membasahi atap rumah kakek yang terbuat dari seng tipis. Bunyi tetesan air masuk dari celah kecil di sudut ruangan, jatuh ke sebuah ember tua yang menampungnya. Cahaya lampu bohlam 5 watt menerangi ruang sederhana itu, menampilkan meja kayu reyot dan 2 kursi yang warnanya sudah pudar. Kakek duduk di lantai beralas tikar lusuh, kotak kardus bertuliskan tabungan haji berada di depannya. Ia membuka lakban dengan hati-hati, lalu menghitung kembali uang yang tadi sempat berserakan di lantai kantor travel haji. Beberapa koin masih basah oleh air matanya yang jatuh siang tadi. Tangannya gemetar saat menghitung. Masih ada semua. Alhamdulillah, gumamnya pelan. Tiba-tiba napasnya tercekat, mengingat kata-kata pegawai travel yang menusuk hatinya. "Tukang sol sepatu mana pantas naik haji?" Kalimat itu terngiang jelas di kepalanya. Dadanya kembali sesak, tapi kali ini bukan hanya karena sedih, melainkan juga karena tekad yang mulai membara. Kakek memejamkan mata, menunduk dalam, dan berdoa lirih. "Ya Allah, hamba-Mu ini hanya tukang sol sepatu, tapi hamba ingin sekali mencium Ka'bah, berdiri di Arafah, sujud di tanah suci-Mu. Berikanlah hamba jalan, meski harus hamba tempuh dengan sisa umur yang ada." Setelah doa itu, ia duduk bersandar di dinding, memandang ke arah alat-alat jahit sol sepatu yang ia letakkan di sudut rumah. Jarum besar, palu kayu, benang tebal, dan beberapa potongan kulit sepatu bekas. Semua itulah yang selama ini menjadi sumber rezekinya. Di luar, hujan semakin deras. Namun di dalam hatinya, sebuah janji telah terpatri kuat. Mulai esok pagi, ia akan bekerja lebih keras dari sebelumnya. Tak ada lagi hari libur, tak ada keluhan. Setiap rupiah akan ia sisihkan untuk mewujudkan mimpinya ke tanah suci. Pagi berikutnya, sebelum azan subuh, kakek sudah terbangun. Ia berwudu di sumur belakang rumah, lalu berjalan menuju masjid kecil di ujung jalan. Selain menjadi jamaah pertama yang datang, kakek juga rutin membersihkan masjid itu. Menyapu lantai, merapikan sajadah, dan mengelap mimbar imam. Semua ia lakukan tanpa diminta, karena hatinya merasa damai berada di rumah Allah. Setelah subuh, ia langsung menuju tempat kerjanya di pinggir jalan dekat pasar. Ia duduk di bangku kecil, mengeluarkan kotak alat jahit, lalu mulai bekerja. Hari itu, ia menerima perbaikan sandal dari seorang pedagang sayur. Upahnya tidak seberapa, namun kakek tersenyum puas. Ia langsung memasukkan sebagian upahnya ke kotak tabungan yang selalu ia bawa. Kotak yang sama yang dulu ditendang oleh pegawai travel. Hari demi hari berlalu, rutinitas itu terus ia jalani. Menjahit sol sepatu, membersihkan masjid, dan mengajar ngaji anak-anak kampung di malam hari. Meskipun badannya mulai sering terasa pegal, ia tak pernah mengeluh. Di setiap koin yang ia masukkan ke kotak tabungan, kakek selalu berbisik, "Ini langkah menuju tanah suci." Namun tanpa ia sadari, seseorang diam-diam mulai memperhatikannya dari kejauhan setiap pagi saat ia bekerja. Seseorang yang kelak akan memegang peran besar dalam perjalanannya. Pagi itu, matahari baru saja muncul, menyinari jalanan pasar yang mulai ramai. Kakek sudah duduk di bangku kecilnya, menunduk tekun menjahit sol sandal seorang pembeli. Tangannya cekatan meski kulitnya keriput. Kotak kardus bertuliskan tabungan haji
terletak di samping kakinya. Selalu ia jaga seperti menjaga nyawanya. Di seberang jalan, seorang pria paruh baya berdiri bersandar di depan toko kelontong. Wajahnya teduh, pakaiannya rapi, namun pandangannya terus mengikuti gerak-gerik kakek. Sesekali ia menyipitkan mata, seperti mencoba mengingat sesuatu. Ia memperhatikan bagaimana kakek itu menerima upah dari seorang ibu penjual sayur, lalu langsung memasukkan sebagian uang itu ke kotaknya, sebelum menyimpannya di bawah kursi kecilnya. Hari berganti hari, pemandangan itu selalu sama. Pria paruh baya itu seringkali membeli kopi di warung dekat situ, hanya untuk punya alasan duduk mengamati. Ia melihat kakek bekerja di bawah panas terik tanpa henti, menyeka keringat dengan ujung sarung, lalu kembali menunduk memperbaiki sepatu. Bahkan ketika hujan gerimis turun, kakek tetap bertahan di tempatnya, menutupi kotak tabungan dengan kantong plastik agar tidak basah. Suatu sore, pria itu memberanikan diri untuk mendekat. "Pak, sudah lama jadi tukang sol sepatu di sini?" tanyanya sambil tersenyum ramah. Kakek menoleh, tersenyum tipis. "Sudah hampir 20 tahun, Nak. Tidak lelah?" tanya pria itu lagi. Kakek menghela napas, memandang kotaknya. "Lelah itu biasa, tapi saya punya tujuan. Ada impian yang ingin saya kejar. Jadi rasa lelah itu hilang." Pria itu mengangguk pelan, lalu berpamitan. Ia belum berani bertanya lebih jauh. Namun dalam hatinya, ia semakin penasaran apa sebenarnya tujuan kakek tua ini. Malamnya, kakek kembali pulang ke rumahnya yang sederhana. Setelah membersihkan masjid dan mengajar ngaji anak-anak, ia duduk di tikar sambil menghitung uang yang berhasil ia sisihkan hari itu. Matanya berbinar, jumlahnya semakin bertambah. Sementara itu, di rumahnya yang lebih layak, pria paruh baya tadi tak bisa tidur. Bayangan kakek tua dengan kotak tabungan itu terus menghantuinya. Ia merasa ada cerita besar di balik kesederhanaan dan keteguhan hati kakek tersebut. Pria itu belum tahu, tapi pertemuan mereka akan menjadi awal dari sebuah kisah yang kelak mengubah hidup banyak orang. Subuh masih menyisakan udara dingin ketika kakek melangkah keluar dari masjid. Tangannya masih basah oleh wudhu, langkahnya pelan namun mantap menuju bangku kecilnya di pinggir jalan. Hari itu, pasar mulai ramai lebih awal. Aroma sayur segar dan roti goreng memenuhi udara. Pria paruh baya yang kemarin memperhatikannya sudah berdiri di seberang jalan. Ia membawa 2 gelas kopi hangat di tangannya. Saat kakek mulai duduk dan membuka kotak alat jahitnya, pria itu menghampiri. "Ini, Pak, buat menghangatkan badan," ucapnya sambil menyodorkan segelas kopi. Kakek terkejut sejenak, lalu tersenyum tipis. "Terima kasih, Nak. Rezeki pagi-pagi begini." Mereka duduk bersebelahan di bangku kecil itu, menyeruput kopi dalam hening beberapa saat. Lalu pria itu memulai percakapan. "Kalau boleh tahu, Pak, kenapa Bapak begitu tekun bekerja? Saya lihat hujan panas pun tetap di sini. Seperti ada sesuatu yang Bapak kejar." Kakek memandang ke jalan sejenak sebelum menjawab pelan. "Saya ingin sekali ke Tanah Suci, ingin berdiri di hadapan Ka'bah. Tapi uang saya cuma dari hasil menjahit sol sepatu. Jadi saya harus menabung sedikit demi sedikit. Kotak itu," ia menunjuk kotak kardusnya, "itulah langkah saya menuju sana." Pria itu menatap kotak tersebut lama, seakan memahami betapa berharganya benda sederhana itu. "Sudah lama menabungnya, Pak?" "Sudah bertahun-tahun. Tapi tahun lalu ada kejadian yang membuat hati saya hampir patah." Suara kakek mulai berat. "Saya pernah datang ke kantor travel haji membawa kotak ini. Mereka menertawakan, mendorong saya sampai jatuh, dan menendang tabungan saya." Pria itu terdiam, napasnya melambat. Ada sorot marah yang singkat muncul di matanya, tapi ia cepat menyembunyikannya. "Lalu, Bapak tidak menyerah?" tanyanya pelan. Kakek tersenyum tipis, meski matanya berkaca. "Saya menangis, ya.
Tapi malam itu saya berjanji pada diri saya sendiri. Seorang tukang sol sepatu pun layak menjadi tamu Allah. Sejak itu, saya bekerja lebih keras. Pria itu menunduk, menggenggam cangkir kopinya erat. Dalam hatinya, ia semakin yakin harus melakukan sesuatu untuk kakek ini. Namun ia memilih untuk belum mengatakan niatnya. Di kejauhan, matahari mulai naik, dan kakek kembali menunduk mengerjakan sandal robek milik pelanggan. Pria paruh baya itu menatapnya sekali lagi sebelum beranjak, meninggalkan tanda tanya besar tentang siapa sebenarnya dirinya dan apa yang ia rencanakan. Matahari siang membakar jalanan, membuat udara di sekitar pasar bergetar oleh panas. Namun kakek tetap duduk di bangku kecilnya, menunduk dengan kain lap di bahu, jarum besar di tangan, dan keringat menetes di pelipis. Tangan tuanya bergerak sabar, menjahit sol sepatu yang kulitnya mulai sobek. Hari itu, pelanggan datang silih berganti. Ada yang membayar pas, ada pula yang memberi lebih. Semua uang itu kakek bagi dua. Sebagian untuk kebutuhan makan dan listrik. Sebagian lagi masuk ke kotak tabungan hajinya. Kotak itu kini mulai penuh dengan lembaran yang terlipat rapi dan koin yang berkilat di bawah sinar matahari. Namun, semakin ia bekerja keras, semakin tubuhnya terasa letih. Kakinya mulai sering pegal, punggungnya nyeri jika terlalu lama membungkuk. Tapi ia tak pernah membiarkan rasa sakit itu menjadi alasan untuk berhenti. Setiap kali rasa lelah datang, ia teringat pada doanya di malam sepi dan kata-kata yang pernah ia ucapkan pada dirinya sendiri. Seorang tukang sol sepatu pun layak menjadi tamu Allah. Sore itu, pria paruh baya yang beberapa kali menghampirinya kembali muncul. Kali ini, ia tidak membawa kopi, melainkan duduk di warung tak jauh dari tempat kakek bekerja. Tatapannya mengikuti setiap gerakan kakek, bahkan saat kakek menerima pelanggan terakhirnya, yang hanya seorang anak kecil membawa sandal jepit putus. "Pak, ini sandal saya. Bisa diperbaiki?" tanya anak itu. "Bisa, Nak." "Duduk sebentar ya," jawab kakek lembut. Ia memperbaiki sandal itu dengan hati-hati, lalu menolak bayaran sang anak. "Nanti kalau punya uang, tabung saja untuk sesuatu yang baik." Anak itu tersenyum lebar dan mengucapkan terima kasih sebelum berlari pergi. Pria paruh baya itu tersenyum kecil melihat pemandangan itu. Ia mulai mengerti bahwa kakek ini tidak hanya menabung uang, tapi juga menabung kebaikan setiap hari. Malamnya, kakek pulang dengan langkah lelah. Setelah membersihkan masjid dan mengunci pintu, ia duduk di rumahnya menghitung uang hari itu. Jumlahnya semakin dekat dengan target yang ia impikan. Namun di luar sana, di sebuah rumah besar, pria paruh baya itu menatap kalender di mejanya. Tangannya menandai sebuah tanggal dengan pena merah. Tanggal yang diam-diam ia pilih untuk melakukan sesuatu yang bisa mengubah hidup kakek itu selamanya. Pagi itu, langit mendung. Awan tebal bergelayut rendah dan angin membawa aroma hujan. Kakek tetap menyiapkan bangkunya di pinggir jalan pasar. Meski cuaca tak bersahabat, ia tahu hari-hari seperti ini justru banyak orang datang untuk memperbaiki sandal atau sepatu yang rusak terkena air. Hujan mulai turun rintik-rintik saat seorang ibu muda datang membawa sepatu kulit yang robek. Kakek menyambutnya dengan senyum ramah, meski kakinya mulai dingin terendam genangan air. Kotak tabungan hajinya ia letakkan di samping, dilindungi plastik tebal. Baru setengah pekerjaan selesai, angin kencang tiba-tiba bertiup. Plastik penutup kotak itu terlepas, dan sebuah kendaraan melaju cepat, membuat percikan air membasahi uang di dalamnya. Kakek buru-buru meraih kotak itu, menutupnya rapat-rapat. Namun ujian hari itu tak berhenti di situ. Saat hujan semakin deras, dua pemuda lewat di depannya. Salah satunya menunjuk kotak itu sambil tertawa. Itu kayaknya kotak tabungan. Kalau kita ambil, kira-kira bisa beli apa ya?" katanya sambil melirik temannya. Kakek menatap mereka dengan tenang, meski jantungnya berdegup cepat. "Nak, kotak ini bukan sekadar uang. Ini doa saya. Jangan diusik."
Pemuda itu tertawa sinis, tapi sebelum mereka sempat mendekat, pria paruh baya yang beberapa kali memperhatikan kakek muncul dari arah warung. Langkahnya cepat, tatapannya tajam. "Pergi kalian, jangan ganggu beliau," ucapnya tegas. Dua pemuda itu saling pandang, lalu memilih mundur sambil menggerutu. Kakek menatap pria itu dengan rasa terharu. "Terima kasih, Punak. Allah kirimkan kamu di waktu yang tepat." Pria itu tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Pak. Saya hanya tidak suka melihat orang mengganggu yang lemah. Lagi pula, saya sudah lama memperhatikan Bapak." Kakek terdiam sejenak, tak mengerti maksudnya. Namun sebelum ia sempat bertanya, pria itu berpamitan dan menghilang di tengah kerumunan pasar. Sore itu, hujan mereda. Kakek pulang dengan tubuh lelah, tapi hatinya hangat karena ada seseorang yang diam-diam menjaga. Ia tak tahu, pria itu sedang memegang rahasia besar, dan waktunya untuk mengungkap kebenaran semakin dekat. Fajar baru saja merekah ketika kakek membuka pintu rumahnya. Udara pagi masih sejuk, embun menempel di dedaunan. Ia memeluk kotak tabungan hajinya erat-erat sebelum berangkat ke masjid. Seperti biasa, ia menyapu lantai, merapikan sajadah, lalu duduk di barisan depan menunggu azan subuh. Hari itu, setelah sholat dan kembali ke tempat kerjanya di pinggir pasar, kakek mendapati sesuatu yang tak biasa. Di bawah bangku kecilnya, terselip amplop putih. Isinya beberapa lembar uang 100.000, jumlah yang cukup besar untuk ukuran dirinya. Kakek tertegun, matanya berkeliling mencari siapa yang menaruhnya, tapi tak ada satupun yang memperhatikan. Dengan hati-hati, ia memasukkan uang itu ke dalam kotak tabungannya. Bibirnya bergetar, "Ya Allah, dari mana ini?" "Terima kasih. Engkau jawab doa hambamu di pagi hari." Beberapa hari kemudian, kejadian serupa terulang. Kali ini, sebuah plastik berisi bahan kulit sepatu yang masih bagus muncul di dekat alat jahitnya. Kakek tahu bahan itu mahal dan jarang ia dapatkan. Tanpa ragu, ia memanfaatkannya untuk memperbaiki sepatu pelanggan. Upahnya hari itu lebih banyak dari biasanya. Apa yang kakek tidak tahu adalah, di kejauhan, pria paruh baya itu tersenyum melihatnya. Ia sengaja datang lebih awal, menaruh amplop atau bahan itu tanpa diketahui. Ia paham, bantuan yang tak terlihat akan membuat kakek tetap merasa berjuang dengan kakinya sendiri, tanpa merasa sedang dikasihani. Suatu sore, kakek duduk sendirian di bangku kecilnya. Kotak tabungan hajinya kini mulai berat. Saat ia menghitung, matanya berbinar. Tabungannya sudah melewati setengah dari biaya haji. Hatinya berdegup, langkahnya ke tanah suci terasa semakin dekat. Namun di balik senyum itu, terselip kegelisahan. Ia tahu masih ada jalan panjang dan rintangan yang mungkin menunggu. Ia belum tahu bahwa seseorang diam-diam sedang merencanakan kejutan yang akan membuat air matanya jatuh untuk alasan yang berbeda. Hari itu pasar sangat ramai. Suara pedagang memanggil pembeli bercampur dengan deru kendaraan yang lewat di jalan depan. Kakek duduk di bangku kecilnya, sibuk memperbaiki sepatu milik seorang pelanggan tetap. Kotak tabungan hajinya, seperti biasa, berada di sisi kirinya, dijaga seolah itu harta paling berharga di dunia. Siang semakin panas, keringat membasahi pelipisnya. Ia baru saja selesai menjahit ketika dua orang asing berpakaian rapi menghampiri. Senyum mereka lebar, tapi sorot mata mereka licik. "Pak, kami dengar Bapak punya tabungan untuk daftar haji. Kebetulan kami dari lembaga bantuan haji resmi. Kalau Bapak mau, uang itu bisa langsung kami proses supaya Bapak berangkat lebih cepat," kata salah satunya. Kakek menatap ragu. "Lembaga bantuan, saya belum pernah dengar. Ada surat atau tanda pengenal?" Pria itu mengeluarkan kartu yang sekilas tampak resmi. Namun kakek masih merasa aneh. "Kalau Bapak percaya, serahkan uangnya sekarang. Kami yang urus, Bapak tak perlu susah payah lagi." Hati kakek mulai berdegup cepat. Di satu sisi, tawaran itu terdengar menggiurkan. Tapi di sisi lain, ada rasa tak nyaman yang sulit dijelaskan. Tiba-tiba,
Dari arah belakang, suara berat memotong percakapan. "Bapak, jangan serahkan apapun. Mereka bukan petugas resmi." Kakek menoleh dan melihat pria paruh baya yang selama ini sering datang berdiri di sana. Tatapannya tajam, suaranya tegas. Dua orang asing itu mulai gelisah, mencoba membela diri, tapi pria itu melangkah maju. "Saya sudah lapor ke pihak berwenang soal kalian. Lebih baik pergi sebelum saya serahkan ke polisi." Kedua pria itu saling pandang, lalu pergi tergesa-gesa tanpa menoleh. Kakek masih terpaku, memeluk kotak tabungannya erat-erat. "Nak, kalau kamu tidak datang tadi, mungkin saya sudah." Pria itu memotong dengan senyum tipis. "Tidak apa-apa, Bapak. Yang penting Bapak selamat. Uang itu biarkan tetap aman sampai waktunya tiba." Hujan deras tiba-tiba mengguyur pasar sore itu, membuat kakek dan pria itu berteduh di bawah atap warung. Kakek menatapnya, ingin sekali bertanya kenapa ia selalu muncul di waktu yang tepat. Tapi entah kenapa, lidahnya terasa berat. Yang ia tahu, hari ini ia nyaris kehilangan semua yang telah ia perjuangkan. Dan hati kecilnya mulai percaya bahwa Allah telah mengirimkan seseorang untuk menjaganya, meski ia belum tahu siapa sebenarnya orang itu. Pagi itu, udara pasar terasa lebih segar dari biasanya. Langit biru cerah, sinar matahari jatuh di jalanan yang mulai dipenuhi pedagang dan pembeli. Kakek duduk di bangku kecilnya dengan semangat yang berbeda. Semalam ia baru saja menghitung seluruh isi kotak tabungan hajinya, dan jumlahnya tinggal sedikit lagi mencapai biaya pendaftaran penuh. Hari itu ia bekerja lebih giat dari biasanya. Setiap pelanggan dilayani dengan senyum dan kesabaran ekstra. Bahkan saat seorang bapak membawa sepatu yang robek parah, kakek tak mengeluh meski harus menjahit ulang hampir seluruh bagian. Semua demi tambahan rupiah yang semakin mendekatkannya ke tanah suci. Sore menjelang, kakek menutup kotak alat jahitnya. Ia menghitung pendapatan hari itu dan matanya berbinar. Dengan tambahan ini, besok ia akan resmi mencapai jumlah yang ia butuhkan untuk mendaftar haji. Tangannya bergetar saat memasukkan uang itu ke dalam kotak kardus. Ia memeluk kotak itu erat, seolah tak ingin terpisah sedetik pun. Namun malamnya, ujian kembali datang. Saat ia pulang membawa kotak itu, langkahnya dihentikan oleh dua orang pemuda di gang sempit dekat rumahnya. Tatapan mereka tajam, dan salah satunya menunjuk ke kotak yang kakek bawa. "Itu uang kan? Kasih ke kami. Cepat." Kakek mundur setapak, jantungnya berdegup kencang. "Nak, ini tabungan saya untuk pergi haji. Tolong jangan ambil, saya sudah tua. Ini harapan terakhir saya." Pemuda itu tertawa mengejek. "Bukan urusan kami, kasih atau..." Sebelum kalimatnya selesai, langkah kaki cepat terdengar dari ujung gang. Pria paruh baya yang sudah sering membantu kakek muncul, kali ini bersama seorang petugas keamanan lingkungan. "Hei, lepaskan beliau!" seru pria itu lantang. Kedua pemuda itu terkejut, lalu lari terbirit-birit. Petugas sempat mengejar, tapi mereka menghilang di tikungan. Kakek menatap pria itu dengan mata berkaca-kaca. "Nak, berapa kali kamu sudah menolong saya? Kalau tidak ada kamu, mungkin saya sudah kehilangan segalanya." Pria itu tersenyum hangat. "Tidak usah dipikirkan, Pak. Allah selalu punya cara untuk menjaga hambanya." Malam itu, kakek menyimpan kotak tabungannya di tempat paling aman di rumahnya. Ia berbaring dengan hati berdebar, memandang langit-langit sambil berbisik, "Besok, besok adalah awal langkahku ke tanah suci." Di luar sana, pria paruh baya itu menatap kalender di dinding rumahnya. Tanggal yang ia lingkari merah tinggal 2 hari lagi. Di sanalah rahasia yang selama ini ia simpan akan terungkap. Pagi itu, kakek duduk di lantai rumahnya, dikelilingi lembaran uang dan tumpukan koin yang ia hitung dengan teliti. Cahaya matahari masuk lewat celah jendela, menyinari kotak kardusnya yang kini penuh, hingga tutupnya sedikit mengembung. Setiap lembar uang yang ia pegang membawa kenangan perjuangan. Duduk di bawah panas terik, hujan yang membuat bajunya basah kuyup,
tangan yang pegal menjahit hingga larut sore, dan air mata yang jatuh diam-diam saat tubuhnya lelah. Hari ini, semua itu terbayar. Uang di depannya sudah cukup untuk mendaftar haji. Setelah sholat duha, kakek mengenakan baju terbaik yang ia miliki. Kemeja putih polos yang sudah ia setrika rapi, sarung bersih, dan peci hitamnya. Kotak tabungan ia masukkan ke dalam tas kain, lalu ia melangkah pelan menuju jalan besar. Namun langkah itu terasa berat ketika ia sadar kemana ia akan pergi. Kantor travel haji itu. Tempat di mana setahun lalu ia dihina, ditertawakan, bahkan ditendang bersama tabungan yang ia bawa. Sepanjang perjalanan, bayangan kejadian itu berulang di kepalanya. Wajah-wajah yang meremehkan, suara tawa yang menusuk, dan tatapan sinis yang membuat hatinya terluka. Sampai di depan gedung megah itu, kakek berdiri sejenak, menatap pintu kaca yang memantulkan wajahnya. Napasnya terasa berat, tapi ia menggenggam tasnya lebih erat. Bismillah, bisiknya. Ia mendorong pintu itu perlahan. Dentingan bel kecil di atas pintu berbunyi, sama seperti dulu. Beberapa pegawai yang sedang berbincang menoleh. Ada yang terdiam, ada yang mengerutkan kening, seperti mengenali sosok yang datang. Kakek melangkah ke meja resepsionis. "Nah, saya ingin mendaftar haji. Uang ini sudah cukup." Pegawai wanita yang berdiri di depan meja itu menatap kakek lama, lalu melirik rekan-rekannya. Suasana tiba-tiba hening, hanya suara AC yang terdengar. Salah satu dari mereka, yang dulu pernah menendang kotak tabungan kakek, kini tampak gugup. Sebelum ada yang sempat berbicara, pintu kantor terbuka lagi. Pria paruh baya yang selama ini sering muncul di hidup kakek melangkah masuk. Wajahnya tenang, namun tatapannya tajam mengarah ke para pegawai. "Hari ini, bapak ini tidak akan diperlakukan seperti dulu," ucapnya lantang, membuat semua mata memandang ke arahnya. Kakek menoleh, terkejut. "Nak, kamu di sini?" Pria itu hanya tersenyum tipis. "Bukan kebetulan saya ada di sini, Pak. Saya memang menunggu hari ini datang." Suasana di dalam kantor travel haji itu menjadi tegang. Para pegawai saling pandang. Sebagian menunduk, sebagian lagi pura-pura sibuk dengan berkas di meja. Kakek berdiri memeluk tas kainnya. Tak mengerti kenapa pria paruh baya itu tiba-tiba muncul di tempat ini dengan sikap begitu tegas. Pria itu melangkah maju, berdiri di samping kakek. "Pak, biar saya yang jelaskan. Nama saya Fahmi. Saya salah satu donatur dan mitra besar di travel ini." Kata-kata itu membuat beberapa pegawai langsung terbelalak. Ada yang bahkan melangkah mundur. Fahmi menatap mereka satu persatu. "Setahun lalu, saya melihat kalian memperlakukan beliau dengan hinaan dan cemoohan. Saya tidak lupa wajah-wajah kalian. Sejak hari itu, saya memutuskan untuk memastikan beliau sampai ke tanah suci. Diam-diam, saya mengikuti perjuangannya. Saya lihat sendiri bagaimana beliau menabung dari setiap rupiah hasil menjahit sol sepatu, membersihkan masjid, bahkan mengajar ngaji anak-anak." Kakek terpaku, dadanya bergetar. "Jadi, selama ini kamu yang..." Fahmi tersenyum lembut. "Saya tidak ingin Bapak tahu. Saya hanya ingin Bapak merasakan bahwa perjalanan ini adalah hasil keringat dan doa Bapak sendiri. Tapi hari ini, saya ingin memastikan tidak ada yang menghalangi Bapak lagi." Ia lalu menoleh ke petugas pendaftaran. "Tolong proses keberangkatan beliau sekarang. Semua administrasi akan saya jamin, tapi tetap gunakan uang tabungan beliau. Itu harga dari kerja kerasnya, dan harus dicatat sebagai biaya haji yang beliau kumpulkan sendiri." Petugas itu mengangguk cepat, lalu mengambil berkas. Suasana hening, hanya terdengar suara pena menulis. Beberapa pegawai yang dulu pernah menertawakan kakek kini menunduk dalam, wajah mereka pucat. Sambil menunggu proses, Fahmi menoleh ke kakek. "Pak, hari ini bukan sekadar pendaftaran. Hari ini Bapak menginjakkan kaki di pintu impian yang selama ini Bapak doakan." Mata kakek berkaca-kaca. Ia menggenggam tas kainnya erat,
merasakan beratnya bukan lagi sekadar uang, tapi kisah panjang perjuangan yang akan ia bawa hingga ke tanah suci. Kertas pendaftaran terbentang di atas meja. Pena yang dipegang petugas bergerak hati-hati menulis setiap data kakek. Suara ketikan di komputer terdengar pelan, namun bagi kakek, detik-detik itu terasa panjang. Tangannya bergetar saat menyerahkan KTP yang sudah usang di dompet kulit lusuhnya. Petugas memeriksa, lalu mencatat kembali. Sesekali ia melirik ke Fahmi yang berdiri di samping kakek, memastikan semua berjalan lancar. "Bapak, ini bukti pendaftaran. Nomor antriannya sudah resmi keluar. Insya Allah Bapak berangkat tahun ini," ucap petugas itu sambil menyerahkan selembar kertas yang rapi dilaminasi plastik tipis. Kakek menatap kertas itu lama, seakan tak percaya. Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar. "Jadi, nama saya benar-benar..." "Sudah resmi tercatat," jawab petugas itu sambil tersenyum tulus. Kakek langsung menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya mengalir, teringat pada semua siang panas, malam hujan, dan cemoohan yang dulu ia terima. Suara tawa yang dulu menghinanya kini terganti oleh suara hormat dan pelayanan. Fahmi menepuk bahu kakek pelan. "Pak, ini awal dari perjalanan suci Bapak. Mulai sekarang, siapkan hati, siapkan fisik. Saya akan membantu semua keperluan keberangkatan." Kakek mengangguk, menyeka air matanya dengan ujung sarung. "Terima kasih Nak Fahmi, tapi ingat, saya tetap ingin berangkat dengan uang tabungan ini, karena setiap koinnya adalah doa saya." Fahmi tersenyum. Justru itu yang membuat perjalanan ini istimewa. Sebelum keluar, kakek berhenti sejenak di depan meja resepsionis. Di sana, beberapa pegawai yang dulu menertawakannya berdiri menunduk, tak sanggup menatap matanya. Salah satu dari mereka mencoba berkata, "Pelan, maafkan kami, Pak." Kakek hanya tersenyum tipis dan menjawab singkat, "Doa saya untuk kalian, semoga kelak bisa merasakan nikmatnya menjadi tamu Allah." Ia melangkah keluar kantor itu dengan langkah mantap. Di tangannya, bukti pendaftaran haji ia genggam erat-erat, seperti menggenggam kunci menuju impiannya. Sejak hari itu, langkah kakek terasa lebih ringan. Setiap pagi ia tetap duduk di bangku kecilnya di pinggir pasar, namun ada semangat baru yang terpancar di wajahnya. Di antara pelanggan yang datang, beberapa sudah mendengar kabar bahwa kakek resmi mendaftar haji tahun ini. Kabar itu pertama kali menyebar dari mulut Fahmi yang bercerita kepada pengurus masjid. Lalu, tanpa kakek sadari, berita itu merambat cepat dari warung kopi ke kios sayur, dari para pedagang hingga ke rumah-rumah warga. Suatu sore, ketika kakek sedang memperbaiki sandal seorang ibu, dua pemuda lewat sambil berbisik. "Itu dia yang dulu dibilang tak nggak pantas naik haji, sekarang malah berangkat." Temannya menjawab lirih, "Kita yang pantas malu. Dia kerja keras tiap hari, nggak pernah minta-minta." Di rumahnya yang sederhana, kakek mulai menyiapkan perlengkapan. Sarung terbaiknya ia cuci bersih, peci hitamnya ia jemur di bawah matahari. Fahmi sering datang membawa barang-barang yang mungkin diperlukan, mulai dari koper, kain ihram, hingga sandal khusus untuk perjalanan di tanah suci. Namun yang membuat hati kakek paling hangat adalah saat anak-anak ngaji di masjid ikut membantu. Mereka membersihkan halaman rumah kakek, menyapu, dan menata barang-barang. "Biar rumah kakek rapi pas kakek pulang dari haji nanti," kata salah satu anak sambil tersenyum polos. Di sisi lain kampung, kabar itu juga sampai ke telinga orang-orang yang dulu pernah meremehkannya. Beberapa dari mereka memilih diam, sebagian lagi mulai merasa tak enak hati. Mereka tahu suatu saat nanti akan berhadapan langsung dengan kakek, dan mungkin harus menelan kembali kata-kata yang dulu mereka lontarkan. Sementara itu, Fahmi diam-diam menyusun rencana. Ia ingin memastikan keberangkatan kakek nanti tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga menjadi momen yang akan disaksikan oleh semua orang yang dulu meremehkannya. Hari keberangkatan semakin dekat, dan kampung kecil itu mulai dipenuhi bisik-bisik penasaran.
Semua menunggu hari ketika tukang sol sepatu yang sederhana itu akan melangkah meninggalkan tanah air untuk menjadi tamu Allah. Pagi itu, kampung kecil di pinggir kota terasa berbeda. Udara segar bercampur aroma sarapan dari dapur-dapur warga, namun suasananya lebih ramai dari biasanya. Orang-orang berjalan menuju rumah kakek, sebagian membawa senyum hangat, sebagian lagi membawa rasa malu yang tak terucap. Di halaman rumah kakek, koper sederhana berwarna coklat sudah siap. Di atasnya terlipat rapi kain ihram putih yang masih berbau harum sabun. Kakek mengenakan baju koko putih bersih, sarung kotak-kotak, dan peci hitamnya. Tangannya memegang tas kain kecil berisi dokumen dan uang saku yang Fahmi persiapkan. Fahmi berdiri di dekat pintu, memastikan semua barang lengkap. "Pak, bus jemputan akan datang sebentar lagi. Kita berangkat bersama ke embarkasi." Warga mulai berdatangan, menyalami kakek satu persatu. Beberapa menunduk lama sebelum berkata lirih, "Maafkan kami, Pak, atas ucapan dulu." Kakek hanya tersenyum, membalas salam mereka dengan hangat. Anak-anak ngaji yang biasa diajar kakek ikut berkerumun. Mereka memeluk kaki kakek sambil berkata, "Kakek, jangan lupa doakan kami di sana." Mata kakek berkaca-kaca, suaranya bergetar. "Insya Allah, nak, kakek akan sebut nama kalian dalam doa." Tak lama kemudian, suara klakson terdengar di ujung jalan. Sebuah bas berwarna biru berhenti di depan rumah. Beberapa jamaah lain sudah duduk di dalam, melambaikan tangan. Warga berdesakan di pinggir jalan untuk melihat kakek melangkah menuju bus itu. Sebelum naik, kakek menoleh sekali lagi ke kampungnya. Matanya menyapu wajah-wajah yang dulu pernah menghina, kini berdiri diam memandangnya. Ia mengangkat tangan memberi salam, lalu melangkah mantap ke dalam bus. Fahmi duduk di kursi sebelahnya. "Pak, perjalanan ini bukan hanya perjalanan fisik, tapi perjalanan hati. Nikmati setiap langkahnya." Bus mulai bergerak perlahan, meninggalkan kampung yang semakin mengecil di kaca jendela. Di luar, beberapa orang menghapus air mata, menyadari mereka sedang menyaksikan momen yang akan mereka ingat seumur hidup. Sore itu, langit berwarna jingga, keemasan ketika sebuah mobil jemputan berhenti di depan kantor travel haji yang megah. Dari pintu mobil, seorang kakek tua turun dengan langkah perlahan. Wajahnya bersih, janggutnya rapi, dan sorot matanya teduh. Pakaian putihnya memancarkan kesucian perjalanan yang baru ia lalui. Di tangannya, ia membawa beberapa kantong oleh-oleh dari tanah suci. Fahmi turun bersamanya, tersenyum hangat. "Pak, sudah siap?" Kakek mengangguk, memeluk erat kantong oleh-oleh itu. "Ini bukan untuk saya simpan, ini untuk mereka." Saat mereka melangkah masuk, suasana di dalam kantor mendadak hening. Pegawai yang dulu pernah menertawakan dan menghina kakek kini membeku di tempatnya. Ada yang menunduk, ada yang memalingkan wajah, tak sanggup menatap langsung. Kakek berdiri di tengah ruangan, menatap satu persatu wajah yang dulu membuatnya menangis. Lalu ia tersenyum tipis, mengeluarkan bungkusan kecil berisi air zam-zam dan kurma. "Ini oleh-oleh dari tanah suci, untuk kalian." Tak ada suara selain desah napas yang berat. Seorang pegawai wanita yang dulu pernah menendang kotak tabungan kakek, maju perlahan, menerima bungkusan itu dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Pak, saya minta maaf. Saya menyesal. Tolong maafkan saya." Kakek memegang tangannya pelan. "Saya sudah memaafkan kalian sejak lama. Allah mengajarkan kita untuk memaafkan. Semoga kalian juga suatu hari bisa menjadi tamunya." Suara Ishak terdengar di sudut ruangan. Beberapa pegawai lain ikut maju, bersujud di hadapan kakek, memohon maaf sambil menangis. Pemandangan itu membuat para jamaah yang kebetulan ada di sana ikut terharu. Fahmi berdiri sedikit di belakang, matanya basah menyaksikan momen itu. Ia tahu perjalanan kakek bukan sekadar kisah seorang tukang sol sepatu yang berhasil naik haji, tapi kisah tentang harga diri, kesabaran,
dan kekuatan hati yang tak pernah goyah meski dihina. Kakek melangkah keluar kantor dengan hati ringan, meninggalkan jejak yang akan dikenang selamanya oleh mereka yang dulu meremehkannya. Dan di setiap langkahnya, ia tahu, doa-doa yang ia panjatkan di tanah suci telah mengubah bukan hanya hidupnya, tapi juga hati banyak orang. Tamat. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.